Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi, sekali lagi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, salam muliakan Ketua DKM Al-Barokah beserta jajarannya, para kiai, para ustadz, asatid yang hadir pada kesempatan ini yang mulia ini. Semoga Allah memberikan barokah kepada kita bersama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama senantiasa memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ketika saja ada saudara kita yang hari ini mungkin tidak bisa hadir berbagai persoalan, ada yang sakit atau mungkin tidak bisa hadir selama-lamanya karena Allah rindu kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita yang bisa hadir tentunya kita bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu bersama-sama, bersilaturahmi untuk memanjangkan yuswa kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Terus sekalian, pada pagi hari ini saya dikasih kursi, tapi saya izin Pak DKM, saya itu tidak kuat duduk lama, ya. Jadi saya mohon izin untuk berdiri, karena sekarang sedang musimnya orang itu mencari kursi, Pak. Cari kursi. Jadi kalau mungkin Ketua DKM saya kira sudah biasa duduk di kursi, termasuk saya sudah biasa, ya. Bapak sekalian, saya tadi berangkat dari rumah itu bangun jam 1, jam 2 sudah persiapan mandi, karena tahu berangkat jauh Pak. Kalau untuk ke Borobudur itu kan jauh, jadi saya persiapan luar biasa. Tadi kata Suku Yuti, nanti Pak Bapak akan lewat Borobudur, akan lewat mana lagi, candi mana lagi. Jadi hari ini saya kebagian luar biasa. Ceramah hanya 1 jam, tapi melewati berbagai keindahan, terutama Borobudur, ya. Bapak sekalian, pada pagi hari ini sebelumnya saya akan kenalkan dulu ini nama saya Pak. Nama saya itu bahasa Arab alafayu alifu. Kalau bahasa Jawa itu kang pinter ngani. Wonten saking Jambi. Ada yang Jawa? Wonten nggih? Kang pinter ngani. Pengarang, penyusun. Alhamdulillah Pak, saya sudah dikaruniai 2 putri. Di rumah itu pangkat chef Nabi Pak. 2 putri. 2 putri itu dari 2 bibit. Alhamdulillah. Kalau kiai itu harus begitu Pak, dari 2 bibit. Bibit saya dan bibit istri saya. Bapak itu suka curiga saja. Ceramahnya sudah dibatasi tadi 1 jam, tidak boleh 1 jam. Sebab yang paling penting kita bersama-sama nanti ada makan, ya. Paling penting itu, yang penting mah itu acaranya. Ini sebelum serius ke sini Pak, saya ingin coba Bapak sekalian. Bapak ada yang pernah ke Mesir nggak? Belum? Ada ya? Bapak tahu tari sufi, tahu nggak? Yang muter-muter. Saya izin kepada Bapak sekalian, tangan yang kanan acukan ke atas Pak. Punten Pak, izin Pak. Tangan kanan ataskan, putar Pak, putar seolah-olah Bapak dengan Allah, putar. Pegang dagu Pak, pegang dagu, pegang dagu.
dagu. Tadi ada yang dagu. Kenapa saya menggunakan kalimat itu? Saya ingin tahu Bapak fokus gak? Orang itu ikut itu karena perintah, betul nggak? Perintahnya tadi pegang apa? Pegang dagu, yang dilihat apa? Dahi. Tapi Bapak tadi ada yang nurut aja. Mualif kan? Saya asli dari Jawa. Saya salah satu insan yang pernah ditipu oleh orang Sunda, saya maaf. Saya datang 82 ke Bandung itu, dipanggil oleh Bu RT, Mas ini, tolong antarkan mangkok ke Bu RW. Apa kalimatnya? Hatur uninga. Karena saya tidak tahu, saya bilang Bu RW, ini mangkoknya hatur uninga. Debat lama karena saya tidak tahu. Saya kepada Allah sakit luar biasa pada orang Sunda. Yang kedua, saya disuruh lagi beli pisang. Mas tolong belikan pisang ya ke sana. Di nyebrang pisang yang haredan. Saya tidak mau itu haredan itu apa. Ternyata anget Pak. Saya benci dengan orang Sunda ketika itu. Saya nikah dengan orang Sunda. Nyadi koyok nyadi. Satu-satunya orang Jawa yang ketika nikah dihormati hanya saya Pak. Saya nikah dengan orang Tasikmalaya. Begitu nikah, mas kawin 50 kg mas Jawa dibayar kontan. Ini supaya semangat aja ya. Ini nama saya Pak, ya. Sengaja istri saya bawa di sini. Karena kata istri saya, Pak, tong nyalira karunya karena ada jauh, karena komo kaca di buru-buru mau bisa dia kemana-mana. Dia ikut ke sini ya. Saya tidak kenalkan, nanti juga antum sendiri. Nah ini nama saya, Mu'alif. Bapak sekalian, hidup di alam dunia itu tidak hakiki tapi khoyali. Sementara apa yang kita banggakan benar? Ada nggak dibanggakan? Nggak ada Pak. Pangkat, jabatan, harta, rumah hebat, nggak ada yang kita banggakan Pak. Rumah hebat sekarang yang bertingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, itu hanya hak guna pakai. Apa Bu? Hak guna pakai. Siapa satu saat yang menikmati? Waris, ahli waris. Maka ibu sekalian, mas sekalian, kalau akan meninggal dunia, tolong papatah atau apa namanya, wasiat dengan baik. Anak mungkin bapak harus tunggu waktu meninggalkan amangsa. Kade eta toko anu bali itu tong diican. Toko anu Cina teh ya. Bapak sekalian, ada seorang wanita di padang pasir sedang ambil air. Begitu mau diminum, tiba-tiba ada anjing datang. Itu airnya diberikan kepada anjing, kata Rasul masuk surga. Apalagi Bapak Ibu sekalian, keluarga masih yang cair meninggal. Insya Allah lebat kan? Surga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semang tahun-tahun pasien bodas ini. Ya kita lanjutkan Pak. Jangan tergiur dengan itu. Jadi hidup di alam dunia ini apa yang kita sombongkan gak ada Pak. Maaf, saya pakai baju ini gak ada kaitan dengan partai. Ini kayak Bapak. Wah ternyata apa? Gak ada. Ambil bawa partai enggak ada ini. Ini masalah di pasien Pak Jokowi ini. Gak ada. Jadi apa yang kita banggakan di alam ini? Gak ada Pak. Pangkat, jabatan, harta gak yang kita banggakan. Bahkan baju yang saya beli ini nanti akan kita tinggalkan Pak. Tinggalkan Bu. Kita akan memakai baju yang khusus yang kita kenal dengan boy. Kalau bahasa Jawa itu mori, kalau dalam bahasa Sunda boy. Betul nggak? Gak ada yang kita banggakan. Selesai Pak. Ini kalau saya nado boleh nggak Pak? Saya masih ingat itu. Ida Laila dulu mengatakan, wajahmu dulu senyummu dulu manis sekali. Apa lagi karena nyanyi? Wajahmu dulu berseri-seri, tapi kalau sudah meninggal dunia apa yang dibawa tidak ada. Selesai nih dalamnya. Cantik, kasih, selesai.
Nah, ketika hidup di alam dunia ini tidak hakiki, pasti kita akan meninggal dunia. Persiapkan diri kita bahwa kita akan meninggal dunia. Kapan? Kapan saja, rahasia Allah. Boleh jadi Bapak Ibu duluan, saya terakhir, nggak ada yang ngatur. Atau saya terakhir, Bapak Ibu duluan, nggak ada yang ngatur. Allah yang mengetahui tentang kematian. Maka saya ingatkan Pak, kendaraan yang paling tidak aman di alam dunia ini adalah apa? Keranda. Paling tidak aman di alam dunia ini. Orang yang masuk ke keranda itu pasti meninggal dunia. Jangan coba-coba Pak. Bisa Bapak nyobian itu Pak. Mahal kan deh. Saya Pak di kompleks saya Pak di Estang Hill di Cipadung itu. Kompleksnya besar. Punten. Itu rata-rata punya mobil itu 3 dan 4. Luar biasa. Saya juga tuh mobilnya 3, saya bawa 1 itu yang Innova. Rumah saya tingkat 3, ada kolam renang. Saya di belakang rumah itu. Namun sekalian, apa yang kita sungguh ada di alam dunia ini? Kita pakai boe, ya, masuk keranda. Terakhir kita, yang kita banggakan tidak ada. Anak yang kita cintai hanya sementara saja, Bu. Suami yang kita cintai, kalau sudah meninggal dunia selesai, ya, maka maaf. Ini kepada bapak sekalian. Itu kadang-kadang bapak suka oper ya. Ketika istrinya meninggal dunia, ada yang nangis, tapi ada yang nangis-nangisan. Istri saya meninggal dunia. Begitu masuk kamar, aku bebas. Tapi di sana di sini saudara-saudara semuanya. Nah, ketika kita sudah meninggal dunia, kita masuk ke alam barzah, baru kita kenal dengan alam mahsyar. Nah, nanti di alam mahsyar itu matahari 7 hasta Pak, 7 jengkal. Itu panasnya luar biasa. Sekarang berapa mil? Panasnya luar biasa Pak. Luar biasa. Sekarang banyak orang yang tidur tengah malam mengatakan redang abdi teh ayeuna teh gunanya itu teh panas luar biasa redang. Ada redang ya? Luar biasa panas. Nanti ada 7 hasta. Lalu nanti ada orang-orang yang elit yang dilindungi Allah. Siapa? Kita buka bersama-sama, ini hadisnya. Sab'atun yudilluhumullahu yawma la dillah illa dilluh. Ada 7 golongan yang dilindungi Allah itu. Ketika hari itu tidak ada perlindungannya illallah kecuali Allah. Kok hanya 7 Pak? Kan umat Islam banyak. Ya, tidak hanya 7 tentunya, tapi ini adalah yang spesialis, ya, yang luar biasa, yang disiapkan Allah itu. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Al-awwal apa? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Mahwa adil? What the meaning adil? Tahu nggak adil tadi? Anting, cerdas sama baik. Adil itu wabu fi mahali, menerapkan satu perkara pada tempatnya. Lawan daripada adil adalah wabu fi mahali, menerapkan satu perkara bukan pada tempatnya. Kalau ibu hari Ahad pakai kerudung di kepala, itu adil. Tapi ketika ibu kerudungnya disimpan di sini, orang akan bertanya, wabu ada. Nah, gitu. Kalau saya hari ini misalnya atau kapan-kapan saya diundang oleh Umi, lalu Pak Haji nanti kalau habis di sini mampirlah ke rumah saya, makanlah di rumah saya. Saya siap untuk makan. Begitu saya akan makan, saya ngambil. Ini nasinya ya. Mana gulenya? Kata ibu, kata Bu Haji, itu di napis pot. Adil nggak? Loh, kenapa mau di napis pot? Anyar kene Pak Haji, walaupun anyar kene tetap ada adil. Dan adil itu bukan berarti sama Pak. Adil itu boleh sama, boleh tidak sama. Seperti gini, ada orang dari Ciamis, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Boleh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam terus. Kapan di Ciamis kamarnya? Mana Galido? Silakan. Itu boleh lebih, boleh sama, boleh lebih. Itu konsep keadilan. Ya. Lalu pemimpin yang adil itu yang bagaimana? Pemimpin yang ke umatnya, umatnya yang ke pemimpinannya. Pak, saya 3 hari yang lalu baru pulang dari Maroko. Ya. Maroko Cililin Pak, begitu. Itu subhanallah. Cililin, ada Cililin nggak? Ada Maroko di Cililin. Jadi pikiran ibu wah hebat.
Kata Ustaz di Maroko Cililin. Ya. Pemimpin yang adil itu pemimpin yang dia tahu diri dan mengerti kondisi yang dipimpin. Maka syarat pemimpin itu satu, amanah. Sidik. Sidik artinya adalah benar. Punten yang namanya sidik. Misalnya dikasih menjadi bendahara, harus sidik. Ya, harus benar. Bagaimana cara menerima keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan. Maka Pak DKM, bagusnya bendahara itu orang yang korek. Itu saya itu kalau di DKM, kenapa? Kalau bendahara korek itu mau mengeluarkan harus seizin pimpinan. Itu bagus. Pak, ini kalau mengeluarkan ini bagaimana? Oh jangan dulu. Nanti kalau ini sudah diatur begini baru Anda mengeluarkan. Begitu. Kalau korek artinya pengeluaran itu harus sesuai dengan keinginan pimpinan yang adil. Bapak jangan mengira jadi pimpinan itu enak Pak. Repot Pak. Kalau Bapak jadi imam, maaf, bisa jadi imam tarawih yang 23. Jangan dianggap enteng Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa ya? Begitu baca surat lagi, kan dia kata-kata. Apa yang kita baca? Jadi jangan dianggap enteng. Ya, masa maaf disayangkan yang 23. Kenapa? Kalau gitu mah kudu diramaikan Pak. Cik atau Pak Malib tong wae tarawih di luar wae. Sok atuh di dieu tarawih teh. Oke lah, betul saya sekali tarawih. Usah tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cek jamaah. Yasin teh 80. Ira beresna ieu murid dia teuing. Kedengaran Mas teh. Allahu Akbar. Ini saja. Boleh enggak? Boleh, Pak. Satu ayat antong puluh teng puluh Allahu Akbar. Allah entong, Pak. Ya, silakan. Panjang juga bagus. Tapi ada yang sholat tarawih bacanya surah Al-Baqarah. Bayangkan, Pak. Allahu Akbar. Alif Lam Mim. Terus baca. Imam husuk, jamaah tidak husuk. Kata kalender sayanya PGRI, kata sahabat gunanya, wah segala dibaca Pak, ada beres-beres. Yang kedua begini Pak, sekedar mengingatkan saja ini masjid luar biasa, namanya juga Al-Barakah. Tadi saya ikut ke toilet, luar biasa, bagus, toiletnya bagus dan sebagainya. Sebab saya pernah berkunjung ke daerah Parigi ketika di sana Pak. Itu mau ke toilet Pak, si pintunya kayak ujian, kayak tolakan. Jadi babi ditinggikan, set kita. Sok bayangkan ke sini yang lebet, ini sudah bohong sekarang. Kan bahaya Pak. Mas ini sudah bagus di DKM, ini sudah luar biasa lah. Sudah luar biasa. Dan saya bangga betul. Saya akan tanya nih kepada DKM, betulkah tiap subuh begini banyaknya? Ya, bagus. Sebab masjid yang hebat itu sholat subuh itu sudah Jumatan. Maka setiap subuh kudu aya makanan supaya penuh. Sekarang ini Pak, saya pernah diundang di Sesko TNI Pak ya, Jumatan. Itu ada Jumat Barokah. Itu kuda DKM ngomong terus, tolong isi sok di depan, ayo pada depan. Dia pada maju. Mana goreng ayam bok gede Pak, bok gede kusina 4 sehat 5 sempurna. Jadi nggak pada itu begitu uluk salam selalu kita pada kemana itu ngantri Pak, kita pada gini. Makanya saya kata Pak DKM tolong jangan begitulah, besok kasih nomor. Akhirnya pakai nomor Pak. Begitu Pak pakai nomor, pada duduk semua aman. Kenapa? Sebab pasti kebagian. Tapi assalamualaikum kemana ini? Ngantri pada gitu Pak. Ayo saya belum ngantri aja ke atas ya. Ngantri. Imam adil, pemimpinnya adil. Ya. Di rumah tangga juga begitu Bu. Pimpinan yang bagus, suami yang bagus adalah yang mengerti kondisi istri. Maka ketika istri sakit Bu, Pak, kalau ada istri yang pakai tempel pojok, ya, bau PPO, tidak harus dibawa ke rumah sakit Pak.
bawa ke Cicadas atau ke eta bawa ke toko emas. Rob mana? Rob punya. Orang pasang negara. Lawan itu mah terus sandiwara Bu ya. Yang kedua saya tanya kepada ibu, Bu, istri yang hebat adalah istri ketika diberi uang berapapun akan mengucapkan alhamdulillah. Betul nggak Bu? Ibu sok itu? Suka alhamdulillah? Contoh gini, makan ya mah. Ini ngayana ekonomi terhadap sesah. Makin lupa. Ya ayam plus 5.000 satahunan. Ibu siap nggak Bu? Kasih 5.000 satahunan? Pasti nyanyi. Pirakur siko ke dapur ngan 5. Istri yang hebat itu 5.000 pegang dengan tangan kanan, tempel ke masakan, plek. Jaga Allah walon kurang kasiron. Kurang mau banget. Imam Adil. Yang kedua apa? Ini Imamun Adilun. Wasabun nasa fi ibadatillah azza wa jalla. Manusia yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku ada dua Bu, mahdo dan mahdo. Mahdo langsung kepada Allah, tapi tidak sukses karena antar manusia. Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, inna fulanata tusiru sholat wa saum wa sodaqah walakinnaha tu'ji jiranaha bilisaniha. Ya Rasul, saya punya tetangga subhanallah, ke masjid tidak pernah tinggal, duhur, asar, maghrib, subuh, duha dilaksanakan, semua berjamaah di masjid, tapi lidahnya tidak bagus. Apa kata Rasul? Ya fitnah, dia akan masuk neraka jahanam. Boleh jadi bapak umroh terus-terusan, tiap tahun tidak pernah ketinggalan. Kamu kata sehingga kacain, Madinah, Mekah, sehingga kacain. Tapi lidah tidak bagus dengan tetangga. Tapi lidah pernah menyakiti orang tua. Nah, maka di dalam Al-Quran ayatnya, ibu pasti apa ayatnya? Khotamallahu ala qulubi wa ala lisawatu walahum. Apa artinya? Teling. Ini kita jaga lidah kita. Cuma banyak manusia pemimpin banyak ditinggalkan oleh umatnya gara-gara lidahnya. Betul nggak Bu? Istri kabur gara-gara lidahnya. Dari Bu ya. Bu, saya maaf. Di sini ada orang Medan nggak? Ada orang Medan sini? Ada ya? Mana? Umi ya. Maaf Umi ya. Di saya itu ada orang Medan. Kebetulan saya pandai logat Medan. Bang, kalau rumah tangga sudah sekian tahun nggak pernah bertengkar Bang. Sinilah Ustaz, kau datanglah ke rumah saya. Akulah datang ke situ. Apa yang terjadi? Itu di rumah ada tulisan, Bude. Jika papa marah, tulis di bawah ini 1, 2, 3. Jika mama marah, tulis di bawah ini 1, 2, 3. Bawah kesimpulan. Sumi datang dari UIN ngajar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tulisan, Papa koret. Papa koret. Suami nggak marah, simpen tas, tunda pakai sepeda lagi. Bongan mama boros. Coba Bu, lagu gitu aman alhamdulillah Bu. Aman nggak? Ibu bangga, suami karek urus salam, ibu kilometer nyari tanah. Istri yang bagus itu ketika, makanya maaf ini saya pada suami ya, kalau istri sedang marah Bu, antep ya. Bila perlu bapak meser CTM, sapulep, emang tidak kedengaran. Antep ya. Dan istri mah biasanya gini Bu, masalah yang lalu tetap diomong wae. Jangan wae. Bagaimana bapak nikah dengan mama mau nama, atau mau nama? Ayo nama, dia pada sekian tahun rumah tangga. Itulah wanita. Ya. Allah Akbar. Tadi dibawa kesimpulan. Begitu anaknya datang, lihat, papa mama rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ibadah kepada Allah, langsung kepada Allah. Kemana kita beribadah? Berikutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang paling hebat punten, banyak manusia yang tahu kebaikan tidak menjalankan kebaikan, Pak. Sholat berjamaah 27 derajat ganjarannya. Tapi rumahnya dekat dengan masjid, punten. Rumahnya dekat dengan masjid. Pintu masjid dibuka, pintu rumah kita dibuka. Begitu. Hayya 'alas shalah. Apa yang terjadi?
Daya si Puput. Nah, saya ingatkan kepada Bapak sekalian ya, jangan sekali-kali kepada guru ngaji sebutnya si Puput. Bu segitu? Jangan Pak, Bu jangan Bu ya. Ayo putra kamana ya, alhamdulillah ngaos diuji al-barakah. Sareng ngomong, biasa si Puput. Ayo ibu ngukut ayam sok di baraban teu. Bu sok di baraban teu. Ayo ka guru sok ngasihan teu. Ayo umum putra khusus bahasa Inggris mahal dipangbayakeun eta ke iuran 20.000 manehana rese. Ibu yang bagus itu datang ke DKM, Pak DKM, ai prestasi ieu mah risik kesabaran. Yos hati. Nang kada tong meja-meja kan. Itu luar biasa ya. Yang industri dan sebagainya kan luar biasa. Pak ini dia DKM itu salurnya banyak Pak. Kalau Bapak pernah ke Yogyakarta, ada masjid apa? Coba ya. Itu nggak ada saldo, habis Pak. Berani nggak di sini ada pengumuman kehilangan sendal saya ganti? Berani nggak? Nggak. Mana penting tidak ada tulisannya? Ada tulisannya itu. Ujang saya dulu saya pakai sepatu Pak. Nah ini manusia kalau sudah terbawa oleh dunia itu repot Pak. Beli sepatu anyar. Ayo dikaresekan nggak buka batu, titipkan di sini baku batu. Jadi pikiran kita kemana-mana. Nggak bener begini. Ini orang jurun hatinya terkait dengan masjid, cinta kepada masjid. Saya tanya, ibu lebih cinta ke masjid, lebih cinta ke rumah? Betul dua-duanya? Bu, betul dua-duanya? Bingung tengah jawabnya. Ongkot cinta ke masjid. Begitu ayat acara Isra dan Mi'raj atau ini akan dibuka dan sebagainya, ada panitia bawa emak yang tutupan hordengnya, itu ya panitia. Emak tidak senang begitu, ya. Yang bagus kan begini Bu ya. Ketika suami Mas ini ada uang 20 juta, ya. Mama pegang 2 juta saja, sisanya ke masjid. Ibu kira-kira marah nggak? Bu, kira-kira marah nggak Bu? Marah pasti Ibu. Ya Bu ya, pasti marah. Kan udah gede, pengen ada masjid yang bagus. Kan ada masjid banyak kuala lengar, kan gitu kalimatnya. Pada ibu sekali membantu masjid itu menjadi jariah yang terus ngocor. Luar biasa Bu ya. Nih, cinta ke masjid, ya. Berjamaah di masjid, susah bunga bakal masjid. Tong ya Pak, rumah dekat dengan masjid begitu ada dan gading atau kata ada luar kayak gitu. Bahkan yang untuk ada orang yang nyarikan tukang adan. Sih atuh Pak, ada ya abi teh sholat asar bi nangis adan deh. Ayo sholat tak puting teuing. Kamu nyarikan tukang adan. Maka Pak, di sini ada hadiah besar Islam? Ada ya? Ada ya? Sekali-kali itu kalau ada remaja latih adan Pak. Jangan adan air di ujung burung di abi Pak. Punten aki-aki di suku. Punten. Bawa sok adan suku kan. Bawa ditolong ibu abi teh suka teh bari nantung bari ngaring tong. Tak kaki nus tujuh gitu mah. Ya. Sebab adan itu panggilan yang indah supaya orang lain tertarik untuk datang ke masjid kan gitu. Ya. Dulu Rasulullah berjuang dari masjid. Kita juga harus berjuang dari masjid. Dulu zaman saya sering tidur di masjid biasa Pak. Sekarang kan masjid di Bandung itu ada masjid kalau Jumat itu libur ada Pak. Kota Bandung ada Pak. Perusahaan Pak kalau tanggal merah libur ya. Gitu. Libur. Ya masjidnya tutup ya udah aja. Di dia kan 24 jam ya. Alhamdulillah luar biasa ini. Kita doakan yang ngasih malam ini supaya terus ngocor di sini ya. Kita lanjutkan Pak. Warajulun tafafila ijtama'ani wa tafarraqani. Orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Pertemuan itu bukan karena harta, Bu. Pertemuan itu bukan karena jabatan. Sebab kalau bertemu karena jabatan, pensiun, selesai ya. Harta, keraya tidak ada, ditinggalkan.
Bukan orang kalau masih kaya, sedang kaya, kabeh salaman nyumbungan. Kayak diaturan ke bumi. Pansi apa malarat hari tak kene. Lalu orang yang menempel. Nah, ada yang mendekati. Itu manusia suka begitu ya. Sok ibu kalau kaya, orang lain juga ingin jadi saudara. Bahkan saudara dekat yang dulu tidak ngaku ingin jadi saudara dekat lagi. Tapi kalau sudah melarat, boro-boro daratan bu ya, antep ngeri bu ya. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Berpisah karena Allah itu karena kita hubungan dekat dengan Allah, bukan karena perdagangan, bukan apa-apa. Jawab kalau konsep keduniaan itu akan selesai. Tapi karena Allah itu akan aman. Wa rajulun imra'atun datu mansabin wa jamalin faqala ini afullah. Yang selanjutnya siapa yang disiapkan Allah di dunia itu adalah manusia ya, yang ketika ada wanita cantik kaya ya merayu kepada laki-laki untuk berbuat zina, dia akan mengatakan saya takut kepada Allah. Itu luar biasa. Bukan bu, anak-anak sekarang kan tidak begitu. Anak-anak sekarang nyebutkan bebek, mama, udah kayak enak. Ngirim ke orang tuanya, Pak, ayo kita sholat tahajud. Bari dia tidak sholat. Kita nyuruh batu sholat. Ya Allah bu ya. Seorang wanita atau mungkin ini dua mana, seorang laki-laki atau wanita yang dirayu oleh perempuan akan mengatakan saya takut kepada Allah. Selesai. Ya, kalau ini yang kita laksanakan. Ini ketika ingat ketika peristiwa kisah Nabi siapa yang nasib Yusuf alaihissalam. Nah ini kita lanjutkan. Wa rajulun tasaddaqa bis sadaqatin fa afata la ta'lama simalu mayunfiqu yaminuhu. Orang yang memberikan sodako dengan tangan kanannya seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanan. Artinya sodako itu tidak boleh riya. Bu, terang riya? Apa riya bu? Mungkin yang sudah generasi kolonial, karena dua pak, kolonial dan milenial. Kolonial itu yang tua. Generasi tua dulu masih ingat ya bahwa ria itu adalah pujian. Dulu di TV ada aneka ria. Ya bu ya. Edisut gininya. Edisut ya nana MC-nya Edisut, terus penyanyinya si Ijet misalnya. Ijet apa mani hafal gitu. Ijet Jaswati ya yang punya masjid di Tasikmalaya. Aneka rupa-rupa ria pujian. Pakai safari deh perjalanan. Luar biasa. Saya pernah diundang Pak di Nur Tanio ketika itu IPTN Nur Tanio, belum ada Masjid Habibur Rahman. Ketika ceramah di atas itu ada Pak Habibie. Pak Habibie kan itu, wah ini luar biasa. Itu subhanallah, itu yang namanya kotak amal. Itu dari sebelah kanan berjalan Pak, tapi tidak digini-gini kan Pak, pakai remote ya, jalan sendiri. Yang luar biasa itu setiap yang tidur dia tahu Pak. Mau lihat, saya yang ada dekat ketuk-ketuk udah kesian. Setiap yang tidur dia tahu. Begitu dibuka pintu Pak, coba di Masjid Al-Barokahnya ganti kuremo jalan kira-kira penonton entah dilarang jadi cari kita mah di masjid putar ini maaf ya kontrol saja Pak. Saya masih ingat kita masih menggunakan wastabiqul khairat, berlomba-lomba ngadodorong kotak amal. Oh Pak deketan terus dorong atau malah tonggangan Pak. Ketika pun tidak memberikan aman jenis yang adalah aman tulang. Ada cek ibu. Sorry begini, atas bawah gini. Sodako yang paling hebat adalah senyum. Begitu lewat kotak amal. Saya kotak amal. Yang saya ingatkan sekali lagi Pak, saya pernah ceramah di Panjaitan. Itu kotak amal Pak, persis keranda, panjang Pak, panjang. Ditutupan, tulisan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beredar, terpenuh Pak, kasihan 50 mau, 100 mau, jadi itu kasihan. Maka buat kotak amal yang bagus, tulislah kotak jariah, tong kenceng jamak tina celeng, kotak amal, ya. Ini deh, lihat sodako. Ini luar biasa. Sodako yang bagus adalah sodako yang tidak ria. Ria itu pujian. Ada yang mengatakan pada saya, misalnya pada KM saya akan nyumbang ini untuk madrasah sebanyak 20 juta. Maaf ADKM, ini dari hamba Allah.
umumkan di masjid. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah ada hamba Allah yang memberikan 20 juta. Namanya, tahu nggak hamba Allah? Saya hamba Allah. Terus awak kene itu. Biwel, Sami mawon. Terus kedua, ketika ada pengamen, maaf komplek ini karena terbuka ya. Kalau ada pengamen, kalau sekiranya ibu tidak akan memberikan, tong kudu nyarikan. Cik jaga teh. Awak sok itu jaga macul atau naon. Kalau yang memang tidak memberikan, sudah jangan memberikan, jangan komentaran. Dia memberikan itu dicarikan kok. Jangan. Ya, sudah dikasih misalnya baru ibu kasih nasihat. Iya mau diberikan itu nyarikan wah ibu. Waradul dahrullah wal yang fafadul aina. Orang yang bangun sepertiga malam fafadul aina, nangis. Kenapa nangis? Teringat dengan berbagai dosa yang pernah kita laksanakan. Nangis, jerit. Kan beda ibu jerit ibu dengan jerit yang betul-betul dalam hati. Ibu nangis itu karena ada kebutuhan. Nun Gusti, ya Allah, abdi teh jalmi alim kebetulan orang anak kecil punya. Ya Allah, saya itu orang kecil. Jangan punya orang kecil berjiwa besar ya Allah. Walaupun badan saya kecil, tapi saya besar ya Allah. Gitu ya. Itu silakan Bu. Nangis karena kita teringat dengan berbagai persoalan dosa yang luar biasa. Baru nangis. Ia menangis. Saya pernah Pak datang ke salah satu pengajian, itu ada tim untuk menangis. 20 orang ada di depan. Begitu yang kiai nangis, dia ikut nangis, akhirnya terbawa nangis semuanya. Nah, kan nangis itu ada sugesti. Kalau ibu jari sendiri, terus sugesti yang lain bisa nangis semuanya. Nah, ini Bapak sekalian, bagaimana kita bangun sepertiga malam mohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf kepada saudara kami kemarin mungkin pernah lihat Persib ya. Bapak pernah ke Jepang? Belum ya? Nanti. Ini ada di Jepang luar biasa. Wis, ini terakhir. Kira apa? Sabar. Orang sabar itu kekasih Allah. Nah ini Pak. Jadi inilah hebatnya orang Jepang Pak. Begitu datang, minta tanda tangan, dia pasti hormat Pak. Dikasih, terima kasih, dia pasti hormat Pak. Nah, ya kan? Nah, ini diingat-ingat betul. Begitu dia bertanding pas tackling jatuh, pelanggaran, lalu penalti Pak. Dia pikir-pikir bagaimana supaya bisa memasukkan bola. Ingat peristiwa tadi bahwa kita harus menundukkan kepala, mundur ke belakang. Ingat, nah begitu mungkin. Ahlinya apa Pak? Nah, tunduk, masuk Pak. Nah, kita juga harus begitu Pak ya. Ibu bisa bahasa Jepang nggak Bu? Araratel itu bahasa Jepangnya itu. Tahu araratel? Bukan kangaro. Kalau Bapak pernah ke Jepang, apa saya lupa ya. Nah, Bapak sekalian, ini yang ditunggu bersama-sama sebab meja sudah menunggu kita bersama. Terima kasih, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Orang yang hebat itu orang yang tidak terlalu banyak bertanya. Saya kira Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau Allah beri duit bisa ketemu lagi, kalaupun tidak jadi persoalan ya. Karena kita sebagai umat muslim harus saling kebersamaan dan saling menikmati kehidupan dalam dunia ini. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam.